Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayat Ridwan, salah satu dosen prodi farmasi IPS Nalawiyah Medan. Pada kesempatan kali ini, saya dimanahkan untuk membawakan mata kuliah farmakologi. Pada pertemuan yang pertama, yaitu pengenalan farmakologi. Jadi, dalam pertemuan kali ini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Pertama, mahasiswa mengetahui definisi farmakologi. Yang kedua, mahasiswa mengetahui sejarah perkembangan farmakologi. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui cabang ilmu farmakologi. Jadi, untuk lebih jelas dan untuk mencapai tujuan pembelajarannya saya jelaskan tadi, saya harap kepada teman-teman mahasiswa untuk menyimak video pembelajaran yang akan dijelaskan. Topik pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pengenalan farmakologi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa itu farmakologi? Jadi teman-teman mahasiswa harus mengetahui definisi dari obat sendiri. Jadi obat didefinisikan sebagai senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosa penyakit atau gangguan atau yang menimbulkan suatu kondisi tertentu. Obat ini bisa kita peroleh dari berbagai sumber. Contoh sumber obat yang kita bisa peroleh misalnya dari tumbuhan yaitu kunyit. Contoh obat yang bersumber dari hewan yaitu insulin. Contoh obat yang berasal dari mineral yaitu karbon atau kaolin. Sumber obat yang berasal dari mikroorganisme contohnya yaitu penisilin atau eritromisin. Contoh obat yang berasal dari sintesis kimiawi yaitu paracetamol. Contoh obat yang bersumber dari bioteknologi yaitu hormon atau growth factor. Jadi itu beberapa sumber yang bisa kita jadikan sebagai obat. Sebenarnya apa tujuan dari dilakukan pengobatan? Jadi ada 4 hal yang menjadi tujuan dilakukan pengobatan. Yang pertama, untuk mencegah kita dari terjangkitnya suatu penyakit atau mencegah penyebaran wabah suatu penyakit, contohnya virus seperti yang kita alami sekarang ini. Yang kedua tentunya sebagai penyembuhan atau kuratif. Yang ketiga sebagai pemulihan atau rehabilitatif. Yang keempat sebagai peningkatan kesehatan. Peningkatan kesehatan di sini lebih berfokus kepada penyuluhan atau peningkatan edukasi agar masyarakat itu bisa meningkatkan kesehatan. Apa definisi dari farmakologi? Jadi farmakologi itu berasal dari kata farmakon yang berarti obat dan logos yang berarti ilmu. Jadi dalam arti luas, farmakologi itu dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari atau mengenai pengaruh senyawa terhadap sel hidup lewat proses kimia, khususnya lewat reseptor. Peran dalam perkembangan ilmu farmakologi sampai saat ini tentu tak luput dari yang namanya sejarah. Dalam sejarah ilmu farmakologi dibagi menjadi 2 periode, periode kuno dan periode modern. Pada periode kuno sebelum tahun 1700 itu ditandai dengan observasi empirik penggunaan obat yang ditandai dengan adanya catatan tertua yang dijumpai pada pengobatan Cina dan Mesir. Ada beberapa tokoh yang berperan pada periode kuno ini. Yang pertama, Claudius Galen yang merupakan orang pertama yang mengenalkan bahwa teori dan empirik berkontribusi seimbang dalam penggunaan obat. Yang kedua, Theophrastus von Hohenheim Beliau ini merupakan pionir penggunaan senyawa kimia dan mineral
yang dikenal juga dengan Bapak Toksikologi. Yang ketiga, Johann Jakob Werther, peneliti pertama yang melibatkan hewan percobaan dalam ilmu farmakologi dan toksikologi. Pada periode modern, abad 18-19, itu mulai dilakukan penelitian eksperimental tentang nasib obat, tempat dan cara kerja obat pada tingkat organ dan jaringan. Tokoh-tokoh yang berperan pada periode modern ini, yang pertama yaitu Rudolf Buchheim yang mendirikan Institute of Pharmacology pertama di The University of Dorpat tahun 1847. Yang kedua, Oswald Schiederberg bersama seorang internis yaitu Bernhard Naunin. Mereka ini menerbitkan jurnal farmakologi yang pertama. Yang ketiga adalah Johann J. Abel yang merupakan the father of American pharmacology. Seiring dengan perkembangan zaman, akhir abad 19, obat-obatan itu berasal dari produk alam, baik kering ataupun segar, yang dikeringkan atau direndam dalam alkohol atau minyak tumbuhan. Seiring dengan perkembangan teknologi, mulailah dilakukan sintesis obat, kemudian isolasi senyawa aktif yang berasal dari tanaman, kemudian dilakukan uji praklinik, uji klinik, uji toksisitas. Setelah dilakukan pengujian ini dan dinyatakan aman untuk digunakan, kemudian dilakukan distribusi atau dipasarkan kepada masyarakat. Bagaimana peran farmakologi dalam kefarmasian? Perlu kita ingat bahwa pekerjaan kefarmasian itu dimulai dari pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Jadi itu pekerjaan farmasian. Bagaimana dalam peran farmakologi di situ? Jadi farmakologi di sini berperan sebagai bagian dari kontrol kualitas serta pengembangan obat tahap praklinik maupun klinik seiring dengan perkembangan pelayanan kefarmasian. Hal ini akan menjamin keamanan, efektivitas dan aktivitas obat. Cabang ilmu farmakologi itu sebenarnya ada banyak, tapi pada materi kali ini farmakologi 1 kita akan lebih khusus membahas kepada dua hal, yaitu farmakodinamik dan farmakokinetik. Apa itu farmakodinamik dan farmakokinetik? Jadi farmakodinamik itu berbicara tentang pengaruh obat terhadap organisme hidup, sedangkan farmakokinetik berbicara tentang pengaruh organisme hidup terhadap obat. Farmakodinamik juga studi tentang tempat dan mekanisme serta efek fisiologi dan biokimia obat pada organisme hidup. Sedangkan farmakokinetik berbicara tentang studi tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Oke, demikian tadi video pembelajaran tentang pengenalan farmakologi. Semoga teman-teman mahasiswa memahami apa yang dijelaskan. Harapan kami juga teman-teman mahasiswa tidak hanya belajar melalui video pembelajaran ini, melalui slide saja, tapi memperkaya lagi pengetahuan kita dengan berbanyak membaca melalui buku yang tersedia atau melalui jurnal-jurnal penelitian. Oke, demikian pertemuan pada kali ini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.